Ya memang selalunya begitu ya, sangat-sangat umum kami Zigo gitu. Jadi uang yang dapat diambil itu pasti akan lari kemana-mana gitu. Orang-orang yang dapat uang dengan susah pasti dia selalu menyembunyikannya. Ya, Itu sudah hukum alam itu, sudah hukum alam. Jadi sekali lagi, apakah ini kemudian mempermudah atau tidak, ini tergantung dari aparat penegak hukum. Makanya saya selalu mengatakan LHKPN itu sebaiknya memang tidak didiamkan. mhm, LHKPN itu kan modusnya pencegahan, tetapi ya, model berpikirnya itu harus penindakan. Dan saya bangga hari ini Deputi Monitoring KPK, Pak Pahala Nainggolan kelihatan sudah berpikir dari sisi penindakan. Dia mengejar aktif, setiap ada flexing dia kejar. Karena memang kita juga nggak mau kesan begini, kita cari-cari kesalahan orang lain. ya, Itu yang dihindari. Jadi kalau sudah flexing itu tentu sudah artinya masyarakat ikut menjadi wisdom crowd. mhm, Sama yang sana membangun anti korupsi dan KPK harus memberi respon. Oleh sebab itu sejenis yang dilakukan oleh terhadap apa namanya ini pegawai yang dari Makassar maupun alusnya memang kita harus cepat memberi respon. Tapi sayangnya memang pegawai KPK itu saya lihat masih terbatas. Itu yang saya bilang harus ngerekrut banyak orang mhm. supaya kemudian kan ini ada puluhan ribu yang sebenarnya tanggung jawab KPK dalam LHKPN yang sebenarnya kalau umpamanya nanti masyarakat mengirim informasi kemudian responnya lambat lama sebel juga nggak mau melemporkan lagi gitu ya. Jadi ini saya pikir resource-nya KPK yang harus dikembangkan gitu Mbak Bunga. Baik, berarti sebetulnya bukan flexing-nya saja ya Pak Saud ya yang harus dikupas tuntas begitu, tapi juga harus mendalami sampai bawah supaya bukan flexing-nya aja nih yang menghilang, tapi memang ada proses, dan juga ada, pembenaran begitu ya, hingga ke akar-akarnya supaya Iya, tidak ada hal-hal seperti ini lagi. Baik, tadi Pak Saud mengatakan ya. bahwa KPK ini perlu resource lagi, perlu SDM lagi, perlu orang-orang lagi. Selain kekurangan dari SDM ini Pak Saud, apakah langkah-langkah KPK ini hingga saat ini masih ada hambatan begitu Pak Saud atau mungkin ada yang menghalang-halangi atau seperti apa sih Pak Saud dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan di KPK sendiri? Ya selalu aja akan ada hambatan ya, baik itu dari yang suspeknya sendiri atau kemudian lambatnya koordinasi. Tapi sejauh ini saya lihat PPATK lebih in advance ya. Mereka mengirim banyak informasi dan pengalaman saya juga di KPK beberapa tahun yang lalu mereka memiliki sebuah tools, alat, tim dan model mendalami kasus-kasus yang suspicious dalam hal ini cukup tinggi. Makanya nggak aneh kan kemarin ada 349 itu kan sebenarnya itu berawal dari transaksi-transaksi lebih dari 300 lebih ya kalau nggak salah itu Ya. yang menyangkut adanya suspicious. Jadi sebenarnya secara umum resource yang ada di KPK dengan bantuan aparat instansi terkait lainnya cukup baik. Cuman mungkin feedbacknya harus lebih apa namanya lebih proaktif termasuk di 349 yang sekarang sedang dibahas di kementerian dengan timnya itu KPK saya pikir harus mengasistensi mereka karena kelihatan kemarin katanya sudah ada 300 transaksi yang mencurigakan dan itu kan sudah pasti nanti kalau bicara penegakan hukum kalau tidak ke kepolisian nanti ke kejaksaan. Tetapi kalau menyangkut penyelenggara negara nanti silakan mereka berkoordinasi. Jadi maksud saya bagaimana sebenarnya KPK seperti Mbak Bunga tanya tadi sebenarnya dukungan dari pihak luar itu cukup tinggi ya pada KPK ya terlebih badan-badan lain yang mau bekerja sama termasuk masyarakat. Cuman Ya. lagi-lagi responnya kan lambat karena kita melihat bahwa keterbatasan di sana itu yang saya khawatir itu menjadi justru masyarakat jadi fed up ya. Wah ini kok lama ya gitu. Saya khawatir di situ aja Mbak Bunga. Oke, baik Pak Saud, diskusi yang menarik, namun karena waktu yang terbatas, ada pertanyaan terakhir Pak Saud. Dari dua kasus ini, Ya, kan kita lihat ada kemiripan begitu ya. Sama-sama pejabat di Dijen Pajak dan juga sama-sama gemar flexing. Lalu tersandung gratifikasi. Apakah Anda memang melihat dari dulu Dijen Pajak menjadi salah satu lahan basah gratifikasi? Dan apa yang sebenarnya menjadi kendala untuk mengungkap transaksi aneh ini hingga hasil penelusuran PPATK ini belum bisa dimaksimalkan oleh KPK, polisi maupun Kejaksaan Agung, Pak Saud?
Ya itu lagi model berpikir kita terhadap PHLKPN atau PPATK itu memang saya menganggapnya respon yang diberikan oleh aparat penegak hukum atas laporan PPATK itu eh, ada kesan memang dia tidak proaktif untuk mengejar gitu ya. Ya, Karena kalau PPATK sudah melapor, itu kan by name, by address tuh jelas siapa berbuat apa dan itu rupiahnya tercatat gitu loh. Nggak pernah PPATK walaupun itu potensi sebenarnya ya. Jadi ya walaupun ini sumbernya mereka juga dari perbankan ya. Jadi artinya kita harus merespon itu. Nah kemudian kalau tadi ditanya di bagian depan Mbak Bunga tanya kenapa ini bisa terjadi, ya memang saya melihat di kementerian juga banyak sekali kelemahan. Mereka selalu kan ngomong selama ini three lines of defense gitu ya, semua informasi anak buahnya statement-statement biasa. Artinya kalau di bagian three lines of defense itu jalan, dia nggak mesti harus ke KPK laporan kekayaannya, inspektoratnya juga sudah bekerja. Orang per orang di sana di radar secara intens untuk dilihat day by day-nya. Siapa sebenarnya yang punya potensi konflik of interest, siapa yang berpotensi risiko tinggi dalam pengertian. Kan itu udah kelihatan, jabatan-jabatan yang risiko tinggi itu kan sudah terlihat di setiap posisi di kementerian. Ini yang mungkin dari sisi Kementerian Keuangan ya tidak hanya kemudian terkesan lepas tangan untuk memberikan itu ke penegak hukum sementara pencegahannya tidak jalan dan ini akan berpotensi untuk berulang. Kira-kira gitu Mbak Bunga. oke.